Tasya Aliska Putri ingin menjelaskan tentang network service. Di sini ada beberapa task, yaitu task yang pertama. Task yang pertama di sini nggak ada membahas tentang apapun, dia cuma basa-basi untuk kita bisa melanjutkan ke task kedua. Di task kedua, kita akan memahami apa itu UKM. UKM sendiri dalam bahasa Inggris itu SMB, yang berarti Server Message Block Protocol, yaitu protokol komunikasi klien server yang digunakan untuk berbagi file, printer, dan sumber daya lain dalam jaringan. SMB bekerja menggunakan sistem request dan respon, di mana klien mengirim permintaan ke server, lalu server memberikan respon sesuai layanan yang diminta. Kemudian di sini kita dikasih pertanyaan. Ada 4 pertanyaan. Yang pertama, SMB itu singkatan dari apa? Nah, di sini ada jawabannya tertera sangat jelas, yaitu Server Message Block. Kemudian ada pertanyaan kedua, SMB itu termasuk jenis protokol apa? Seperti yang sudah saya paparkan sebelumnya, bahwa si SMB bekerja menggunakan sistem request dan respon. Jadi dia jawabannya response and request. Pertanyaan ketiga, apa rangkaian protokol yang digunakan klien untuk terhubung ke server? Jawabannya kenapa TCP/IP? Karena pada materi dijelaskan bahwa SMB modern berjalan melalui jaringan TCP/IP untuk membangun koneksi komunikasi. Nih, TCP/IP menggunakan. Klien terhubung ke server menggunakan TCP/IP. Lalu pertanyaan terakhir, Samba berjalan di sistem apa aja? Jawabannya adalah Unix. Karena Samba merupakan implementasi open source SMB yang dirancang untuk sistem Unix atau Linux agar dapat berkomunikasi dengan sistem Windows. Nah, lanjut ke task yang ketiga. Jadi di sini masih tentang SMB atau UKM. Jadi di proses enumerasi ini, tahap pengumpulan informasi terhadap target untuk mencari potensi celah keamanan. Enumerasi ini sangat penting karena membantu penyerang maupun analis keamanan memahami layanan yang berjalan, struktur sistem, serta informasi sensitif yang dapat dimanfaatkan. Salah satu layanan yang dianalisis adalah SMB atau Server Message Block yang tadi sudah kita pelajarin, yaitu protokol berbagi file dan resource dalam jaringan yang sering digunakan pada sistem Windows maupun Linux. Jadi di sini untuk menjawab pertanyaan di sini kita perlu buka attack box dan perlu buka attack box sama nyalakan mesinnya. Untuk apa kita nyalakan mesin ini? Biar kita tahu IP-nya ya. Nah, jadi di sini udah nyala si attack box-nya. Nah, di sini nomor pertamanya ditanya, lakukan pemindaian Nmap pilihan Anda. Berapa banyak port yang terbuka? Kita coba perintah Nmap min sv min sc terus IP-nya yang udah kita nyalain tadi, yaitu IP-nya 10.48.143.53. Jadi di sini min sv ini dia gunanya untuk deteksi versi layanan. Kalau min sc ini dia untuk script default. Jadi nanti dia akan menampilkan apa aja port yang terbuka, service, sama versi berapa.
Nah, di sini udah keluar apa aja yang tadi diperlukan, yaitu dia port terbuka, survei, sama versi. Di sini ditanyanya berapa banyak port yang terbuka. Di sini ada ini port, ini kondisinya dia terbuka atau tertutup. Di sini ada 1, 2, 3. Jadi jawabannya 3. Terus SMB berjalan di port mana saja? Berikan port-port tersebut dalam urutan menaik. Jadi SMB-nya tuh terbuka di mana aja. Yang ada di sini ini Samba SMBD nih. Nah, ini kalau ini kan nggak ada ya. Ini port 22 untuk SSH, sementara ini untuk si SMB-nya. Jadi 139.445, 2 port yang berjalan. Kemudian mari kita mulai dengan enum 4 Linux, melakukan enumerasi dasar lengkap. Sebagai permulaan, apa nama workgroup-nya? Jadi kalau mau melakukan enumerasi ini kita perlu perintah yang baru, yaitu enum 4 tadi, Linux min A, terus IP-nya 10.48.143.53. Nah, di situ keluar dia tanya apa nama workgroup-nya. Kita tunggu sampai dengan selesai. Nah, di sini kelihatan nama domainnya itu ialah workgroup. Di sini jawabannya workgroup. Terus pertanyaan selanjutnya, apa nama mesin yang muncul? Di sini jelas ya. Namanya nih, mesinnya polos MB. Kemudian versi sistem operasi apa yang sedang berjalan? Ini 6.1. Bagian mana yang menonjol sebagai sesuatu yang mungkin perlu kita selidiki? Di sini. Karena pusing ya untuk kita cari, jadi kita coba gunain perintah SMB client. Jadi yang perlu kita selidiki itu menggunakan perintah SMB client ini untuk kita tahu apa aja nama dan tipe dan komennya. Jadi di sini yang mungkin agak mencurigakan si profiles. Oke, baik. Selanjutnya saya Salsabila Ashifa akan melanjutkan penjelasan tentang materi mengeksploitasi SMB. SMB atau yang dikenal Server Message Block itu memiliki kerentanan yang terkenal seperti CFE 2017-7494. Nah, tapi fokus kita kali ini adalah memanfaatkan kesalahan konfigurasi dari suatu sistem, yaitu akses anonim. Nah, dari tahap enumerasi sebelumnya, kita telah menemukan lokasi folder bersama dan nama yang menarik untuk diselidiki. Kemudian untuk memulai mengakses server dari jarak jauh, kita itu membutuhkan klien. Nah, di sini kita menggunakan SMB client. Nah, bisa kita lihat bersama teman-teman. Di sini kita bisa memperhatikan sintaksnya. Untuk SMB client itu adalah SMB client /IP/share menu username minp port. Nah, sebagai contoh di bawah itu kita berada di IP 10.10.10.10 dengan nama folder secret. Kita masuk sebagai user Animos melalui portnya 445. Setelah kita berhasil masuk ke folder bersama, ada beberapa perintah yang penting bisa kita gunakan, yaitu ada ls atau dir, kemudian cd, dan get file.
Nah, ls atau dir ini fungsinya untuk melihat isi folder, cd untuk berpindah direktori, get untuk mengunduh file penting ke mesin penyerang kita. Nah, sekarang kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawah ini. Nah, pertanyaan pertama itu ada bagaimana sintaks yang benar untuk mengakses share SMB bernama secret sebagai pengguna suite pada mesin dengan IP 10.10.10.2 di port default. Nah, jawabannya adalah SMB client /10.10.10.2 /secret suite -p 445. Nah, kenapa seperti itu? Karena kita seperti yang telah kita belajar tadi, kita telah membahas tentang struktur perintah SMB client. Kemudian port 445 adalah port standar untuk layanan SMB modern di atas TCP/IP. Kemudian parameter minu digunakan untuk menentukan nama pengguna atau user. Nah, kemudian untuk pengecekan akses anonim, di situ ditanyakan apakah share tersebut mengizinkan akses anonim? Jawabannya adalah iya. Kenapa? Karena dalam dunia keamanan cyber, akses anonim adalah celah besar. Ini berarti server dikonfigurasi secara kurang tepat sehingga siapapun bisa masuk tanpa perlu adanya kata sandi atau password. Dia bisa masuk hanya dengan menggunakan nama pengguna seperti Anonymous. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk identifikasi pemilik profil. Nah, setelah kita lihat-lihat untuk mencari dokumen menarik yang mungkin berisi informasi berharga di dalamnya, bisakah kita menemukan siapa pemilik folder profil ini? Nah, jawabannya adalah John Cactus. Kenapa? Kita setelah kita masuk ke dalam sistem, kita telah melakukan enumerasi atau melihat-lihat isi folder menggunakan perintah ls atau dir. Nah, nama folder atau file yang kita temukan di dalamnya itu bisa menjadi identitas dari target kita. Nah, kemudian layanan apa yang telah dikonfigurasi agar dia dapat bekerja dari rumah? Jawabannya adalah SSH. Nah, SSH sendiri adalah Secure Shell, yaitu layanan yang biasa digunakan administrator atau pegawai untuk mengakses terminal server secara jarak jauh. Jika layanan ini ada, penyerang biasanya akan mencari cara untuk mendapatkan akses untuk masuk ke dalamnya. Nah, sekarang kita harus mencari di direktori mana share SMB tersebut harus kita cari. Nah, jawabannya adalah .ssh. Karena di sistem Linux, folder .ssh adalah tempat standar untuk menyimpan kunci-kunci keamanan. Kemudian tanda titik di depan nama folder menandakan bahwa folder itu adalah folder tersembunyi atau hidden. Nah, kemudian direktori ini berisi kunci autentikasi. Manakah dari kunci-kunci ini yang paling berguna bagi kita? Jawabannya adalah ID RSA. Kenapa? Karena ID RSA adalah private key. Siapapun yang memiliki file ini bisa login ke server sebagai pengguna tersebut tanpa perlu adanya password atau kata sandi. Asalkan izin file atau permission dari file tersebut sudah diset dengan benar. Contohnya Cihamut 600. Nah, sekarang gunakan informasi yang telah Anda kumpulkan untuk mengetahui nama pengguna akun tersebut. Kemudian gunakan layanan dan kunci untuk masuk ke server. Nah, dalam server ditanyakan, apa itu flag SMB TXT? Jawabannya adalah THM SMB is fun E. Nah, apa itu? Ini adalah piala atau bukti bahwa kita telah berhasil menyelesaikan seluruh tahapan eksploitasi, mulai dari menemukan celah di SMB hingga mendapatkan akses masuk ke dalam sistem tersebut. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan tentang telnet. Setelah kita membahas SMB di materi sebelumnya, sekarang kita akan membahas tentang telnet, dan yang pertama kita akan mempelajari memahami telnet. Nah, apa itu telnet? Telnet adalah protokol aplikasi yang memungkinkan kita terhubung dan menjalankan perintah pada komputer jarak jauh, seolah-olah kita sedang duduk di depan terminal komputer tersebut. Namun, ada hal penting yang perlu kita ingat, bahwa telnet itu dapat mengirimkan semua datanya dalam bentuk teks biasa atau plain text, karena tidak memiliki enkripsi.
Ya, sehingga data sensitif kita bisa dengan mudah disadap oleh orang lain. Itulah sebabnya saat ini Telnet mulai ditinggalkan dan digantikan oleh SSH yang jauh lebih aman karena datanya telah dienkripsi. Nah, kemudian kita bertanya bagaimana cara menggunakannya. Nah, cara penggunaannya itu cukup sederhana, teman-teman. Kita hanya perlu memasukkan perintah telnet diikuti oleh alamat IP dan nomor port tujuan pada kemampuan kita sendiri. Nah, sintaks dasarnya yaitu telnet, IP, port. Nah, sekarang mari kita bedah pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawah ini. Nah, yang pertama, apakah telnet merupakan protokol client server? Iya atau tidak? Jawabannya adalah iya. Benar, karena telnet bekerja dengan menghubungkan klien atau komputer kita ke host server telnet. Yang kedua, apa yang secara perlahan menggantikan telnet? Jawabannya adalah SSH, karena faktor keamanan. Industri beralih ke SSH atau Secure Shell karena SSH itu telah menggunakan mekanisme enkripsi untuk melindungi transmisi data. Yang ketiga, bagaimana cara terhubung ke server telnet dengan IP 10.10.10.3 pada port 23? Jawabannya adalah telnet 10.10.10.323. Kenapa? Karena sesuai dengan sintaks telnet IP port, kita memasukkan alamat target, kemudian diikuti oleh port default telnet yaitu 23. Nah, kemudian kurangnya apa yang dimaksud dengan semua komunikasi telnet itu dikirimkan dalam bentuk teks biasa? Jawabannya adalah encryption. Kenapa? Karena masalah utama telnet adalah ketidakadaan enkripsi, sehingga pesan atau data itu bisa diacak oleh siapapun di dalam jalur jaringan. Nah, oke, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu enumerasi telnet. Nah, setelah kita memahami teori dasar telnet, sekarang kita akan masuk ke tahap uji penetrasi yaitu enumerasi. Kita akan membuktikan bahwa kerentanan tidak selalu terlihat secara langsung. Seringkali administrator menyembunyikan layanan pada port yang tidak biasa untuk menghindari deteksi. Nah, langkah pertama yang dapat kita lakukan yaitu pemindaian menggunakan Nmap. Tujuannya adalah mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang layanan, aplikasi, dan sistem operasi mesin dari target. Namun, harus diingat bahwa jangan hanya memindai port standar karena target mungkin menggunakan port non-standar. Nah, sekarang kita akan melakukan uji coba di text box untuk melihat berapa banyak port yang terbuka menggunakan perintah nmap. Nah, pada perintah pertama kita akan menuliskan nmap min p, kemudian kita masukkan IP dari target kita sendiri. Nah, kenapa kita menggunakan perintah nmap min p min IP? Karena dia akan memindai untuk port yang non standar. Dan nmap itu hanya memindai port yang non standar saja. Jika dia berada pada port non standar, maka pemindaian itu tidak akan bisa dilakukan. Sekarang kita akan menguji pemindaian nmap tanpa tag min p min untuk melihat berapa banyak port yang terbuka. Nah, di sini terlihat jika tanpa menggunakan flag min p min, maka secara default nmap hanya akan memindai 1000 port TCP yang paling populer atau paling banyak digunakan di dunia internet. Nah, pada intinya, tanpa min p min, dia hanya memeriksa 1000 port terpilih, dan jika memakai min p min, dia akan memeriksa seluruh 65.535 port tanpa ada yang terlewatkan satupun. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan bedah hasil temuan dari pemindaian yang setelah kita lakukan tadi. Nah, yang pertama dia menanyakan berapa banyak port yang terbuka pada mesin target. Jawabannya adalah 1. Kemudian dia pada port berapa
itu berada pada port 8012. Nah, kenapa? Karena hasil scan menunjukkan hanya ada satu port yang terbuka, yaitu port 8012. Nah, ini sangat menarik karena port 8012 bukanlah port default untuk layanan apapun. Nah, kemudian protokol apakah ini? Jawabannya adalah TCP. Nah, meskipun layanannya belum teridentifikasi secara resmi oleh sistem, Nmap mendeteksi bahwa port ini berjalan di atas protokol TCP. Nah, setelah kita jalankan pemindaian tanpa tag min p tadi, berapa banyak port yang muncul sebagai terbuka? Jawabannya adalah 0. Kenapa? Karena ini adalah kita melakukan pemindaian port yang standar. Jadi, jika kita melakukan scan standar tanpa parameter min p, dia akan memindai seluruh 65.535 port. Maka Nmap akan melaporkan 0 port yang terbuka. Nah, berdasarkan judul yang dikembalikan kepada kami, menurut Anda port ini dapat digunakan untuk apa? Jawabannya adalah a backdoor. Nah, kemudian jawaban ke pertanyaan selanjutnya, milik siapa akun ini? Nah, jawabannya adalah Skidi. Nah, kenapa apa maksud dari kedua pertanyaan tersebut? Nah, dari teks sambutan atau banner yang muncul saat kita terhubung ke port, kita akan bisa menyimpulkan bahwa port ini berfungsi sebagai backdoor, yaitu pintu belakang. Nah, lebih jauh lagi, kita juga akan menemukan informasi berupa pengguna, yaitu Skidi. Maka port ini digunakan untuk backdoor dan akun ini milik Skidi, seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke tahap mengeksploitasi telnet. Nah, telnet itu tidak menggunakan enkripsi, sehingga seluruh komunikasi dikirim dalam bentuk teks biasa atau plain text. Nah, hal ini membuat telnet rentan terhadap penyadapan maupun penyalahgunaan akses. Nah, selanjutnya dijelaskan bahwa terdapat layanan telnet tersembunyi pada mesin target. Dari proses enumerasi sebelumnya, diketahui bahwa layanan tersebut berhubungan dengan sebuah backdoor dan kemungkinan melibatkan user yang bernama Skidi. Nah, informasi ini menjadi petunjuk utama untuk melakukan eksploitasi. Untuk terhubung ke layanan telnet, kita dapat menggunakan sintaks telnet IP port. Nah, kemudian setelah berhasil masuk ke port telnet tersebut, muncul pesan sambutan yaitu Skidi's backdoor. Pesan ini menunjukkan bahwa kita berhasil masuk ke layanan backdoor yang tersembunyi. Nah, setelah itu dilakukan percobaan menjalankan beberapa perintah di dalam sisi telnet untuk memastikan apakah command yang kita ketik benar dieksekusi oleh sistem. Hasilnya adalah N, yang berarti perintah berhasil dijalankan oleh mesin target. Nah, di sini ada penjelasan yaitu tentang receiver shell. Nah, apa itu receiver shell? Secara sederhana, shell dapat digambarkan sebagai sepotong kode atau program yang dapat digunakan untuk mendapatkan eksekusi kode atau perintah pada suatu perangkat. Receiver shell termasuk ke dalam jenis shell yang dimana mesin target itu berkomunikasi kembali ke mesin penyerang. Nah, mesin penyerang memiliki port pendengar di mana ia menerima koneksi sehingga kode atau perintah dapat dieksekusi. Nah, pada gambar ilustrasi terlihat attacker dan victim yang terhubung melalui listening port. Agar koneksi dapat diterima, kita terlebih dahulu harus menjalankan listener menggunakan TCP DAM dan netcard. Nah, sekarang kita akan membedah pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawah ini. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu untuk menghubungkan ke port telnet. Kita diminta untuk terhubung ke layanan telnet menggunakan sintaks telnet IP port. Tujuannya adalah membuka koneksi ke layanan backdoor yang berjalan pada mesin target. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu pesan selamat datang apa yang kita terima. Nah, pesannya yaitu Skidi's backdoor. Tulisan ini menunjukkan bahwa kita benar-benar berhasil masuk ke layanan telnet tersembunyi milik target. Pesan tersebut juga menjadi indikasi bahwa layanan ini memang sebuah backdoor.
Nah, kemudian pertanyaan kedua, apakah kita mendapatkan respon dari setiap input yang kita masukkan ke dalam sesi telnet? Jawabannya adalah no. Nah, huruf N ini berarti tidak ada respon yang tampil setiap kali kita mengetik perintah. Namun sebenarnya command itu tetap menjalankan oleh sistem target secara diam-diam. Jadi, walaupun output tidak muncul, mesin tetap memproses perintah yang kita kirim. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah kita menerima ping? Jawabannya adalah iya. Kenapa? Karena di penjelasan sebelumnya kita telah menjalankan TCP dump untuk memantau paket ICMP atau ping. Setelah melakukan pengujian ping melalui tes telnet, kita dapat menerima paket ping tersebut. Artinya mesin target itu berhasil menjalankan command system yang kita kirim. Nah, kita menggunakan sintaks yaitu sudo tcp dump ipproto/icmp min i tun 0 untuk Open VPN. Jika kita memakai textbox yaitu sudo tcp dump ipproto/icmp min e ens 5. Perintah-perintah ini digunakan untuk mendengarkan lalu lintas ICMP dari target. Nah, selanjutnya kita akan membuat payload reserver shell menggunakan MS Phenom. Nah, ini akan membuat dan mengkode reserver shell netcat untuk kita. Kita dapat menggunakan sintaks msf phenom min p cmd/unix/reserver _netcat lhost sama dengan lhost tun IP port 4444R. Nah, penjelasannya yaitu min p untuk muatan, lhost yaitu alamat IP host lokal kita, lport yaitu port yang kita dengarkan, dan R mengekspor muatan dalam format mentah. Nah, kemudian pertanyaannya, kata apa yang terjadi awalan dari payload yang dihasilkan? Yaitu jawabannya adalah mkvivo. Kenapa? Karena kata mkvivo merupakan bagian awal payload reserver shell yang dibuat oleh MSF Phenom. Payload ini nantinya digunakan agar mesin target membuka koneksi balik ke mesin penyerang. Kemudian bagaimana tampilan perintah untuk port pendengar yang kita pilih di payload kita? Jawabannya adalah nc min lvnp 4444. Nah, penjelasannya yaitu perintah ini digunakan untuk membuka listener menggunakan netcat agar dapat menerima koneksi reserver shell dari target. Kemudian penjelasannya yaitu min l listen, min v verbose, min n tanpa DNS lookup, min P menentukan port. Nah, port 444 digunakan karena sama dengan port yang ditentukan oleh payload MSF Phenom sebelumnya. Nah, kemudian ditanyakan apa isi dari flag.txt. Nah, jawabannya yaitu thm y0u _ g0t the telnet flag. Nah, penjelasannya yaitu flag ini menandakan bahwa proses eksploitasi telnet berhasil dilakukan sepenuhnya, mulai dari koneksi ke backdoor, pengiriman payload reserver shell, hingga mendapatkan akses shell ke mesin target. Nah, perkenalkan, saya Dan Furi. Pada video ini kita memahami apa itu FTP atau File Transfer Protocol di platform TryHackMe. Nah, FTP merupakan protokol yang digunakan untuk mentransfer file melalui jaringan internet dengan model komunikasi client-server. Jadi, klien akan terhubung ke server untuk mengirim ataupun mengambil file. Nah, pada materi ini dijelaskan bahwa FTP bekerja menggunakan dua saluran, yaitu saluran perintah atau control channel untuk mengirim instruksi dan saluran data untuk proses transfer file. Nah, selain itu FTP juga memiliki dua mode koneksi, yaitu mode aktif dan mode pasif. Kemudian di bagian bawah terdapat beberapa pertanyaan latihan. Pertanyaan pertama menanyakan model komunikasi apa yang digunakan FTP. Jawabannya client server. Kemudian pertanyaan kedua menanyakan port standar, yaitu port 21. Kemudian pertanyaan terakhir menanyakan jumlah mode koneksi FTP dan jawabannya ada dua, yaitu aktif dan pasif.
Kemudian pada video ini kita akan mempelajari materi menghitung FTP di TryHackMe dengan menggunakan mesin virtual yang disediakan. Kemudian pertama kita jalankan melalui tombol mulai mesin agar server target aktif dan dapat dianalisis setelah proses booting selesai. Kemudian dilakukan scanning menggunakan Nmap untuk mencari layanan dan port yang terbuka pada server. Kemudian sumber daya, kita akan masuk ke FTP server. Kita perlu memastikan FTP client diinstal pada sistem. Harus ada satu yang diinstal secara default di sebagian besar Linux sistem operasi. Kemudian hasil scanning menunjukkan terdapat 2 port yang terbuka. Salah satu port tersebut adalah port 21 yang digunakan oleh layanan FTP port 21. Kemudian pada bagian pertanyaan, jawaban yang dimasukkan adalah berapa banyak port yang terbuka pada mesin target, yaitu 3. Kemudian port apa FTP berjalan, jawabannya yaitu 21. Dan varian FTP apa yang berjalan di atasnya, jawabannya FTPD. Kemudian apa nama file directory FTP anonim public notice txt. Dan menurut kami kemungkinan nama pengguna Mike. Kemudian yang paling terakhir itu tidak perlu dijawab. Di praktek ini saya memahami cara menjalankan mesin virtual, melakukan scanning jaringan, mengenali layanan FTP, dan melakukan enumerasi dasar pada server FTP. Kemudian pada video ini kita akan mempelajari mengeksploitasi FTP di TryHackMe. Di tahap ini dijelaskan bahwa FTP memiliki kelemahan karena data dan login dikirim tanpa enkripsi, sehingga bisa disadap oleh penyerang setelah melakukan enumerasi. Kemudian ditemukan bahwa server FTP aktif dan memiliki kemungkinan username valid. Selanjutnya digunakan tools Hydra untuk melakukan brute force password FTP dengan word list rocku txt. Perintah Hydra dijelaskan satu per satu mulai dari jumlah thread, username, target, word list, password, alamat IP, target sehingga protokol FTP yang digunakan. Setelah proses brute force berhasil, didapatkan password untuk user mikrofon yaitu password. Kemudian dilakukan login ke server FTP menggunakan kredensial tersebut. Nah, di dalam server FTP ditemukan file bernama ftp.txt yang berisi flag THM you got the FTP flag. Nah, pada tahap terakhir ini room TryHackMe telah berhasil diselesaikan hingga 100%. Nah, di bagian ini memperluas pengetahuan Anda, dijelaskan bahwa pelajaran cybersecurity tidak memiliki batas yang pasti. Pengguna dianjurkan untuk terus belajar dan berlatih karena dalam dunia keamanan jaringan selalu dapat teknik dan tantangan baru yang dapat ditemukan. Nah, halaman ini juga memberikan beberapa referensi bacaan lanjutan seperti artikel tentang eksploitasi network service pada CTV, teknik serangan pada layanan jaringan, dan pembahasan mengenai kerentanan VPN. Referensi tersebut berguna untuk memperdalam pemahaman setelah menyelesaikan room ini. Nah, pada bagian akhir terdapat ucapan terima kasih dalam membuat room karena pengguna telah menyelesaikan seluruh latihan. Ini menandakan bahwa semua tugas pada room network service berhasil diselesaikan. Nah, dari keseluruhan praktek ini dapat dipahami dasar-dasar enumerasi eksploitasi layanan jaringan menggunakan tools seperti Hydra, serta pentingnya keamanan password dan konfigurasi layanan jaringan.